Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pelajaran Siskomdik bab kedua yaitu peta minda atau peta konsep atau mind mapping. Ya, kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Menurut Suparno, bahwa peta konsep itu adalah suatu gambaran skematis untuk mempresentasikan suatu rangkaian konsep dan kaitan antar konsep tersebut. Ya, jadi kaitan antar konsep yang mempunyai arti dan makna tertentu. Sedangkan menurut Hujojo menguatkan bahwa peta konsep adalah keterkaitan antar konsep dan prinsip yang diinterpretasikan sebagai jaringan konsep yang perlu dikonstruksi, dan jaringan konsep hasil konstruksi inilah yang disebut dengan peta konsep. Itu menurut para ahli ya. Nah, secara umum atau simpelnya bahwa peta minda ini adalah suatu ilustrasi grafis yang konkret yang dapat menunjukkan bagaimana suatu konsep berhubungan atau terkait dengan konsep-konsep lain yang termasuk kategori yang sama. Atau juga peta minda itu suatu skema atau ringkasan dari hasil belajar, atau disebut juga dengan peta konsep atau mind mapping gitu ya. Nah, kemudian sejarah peta minda dikenal ya oleh Tony Buzan di tahun 70-an. Jadi pada konsep ini menurut Tony Buzan bahwa otak manusia itu terdiri dari 1 juta sel otak. Nah, sel otak ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pusat atau nukleus dan bagian-bagian cabang yang memencar ke segala arah. Nah, penjabangan ini membuat tampak seperti pohon dengan berbagai ranting di sekelilingnya. Jadi adanya di kepala kita ya konsep itu. Oh, saya misalkan seperti ini. Kepala saya pusing nyut, maka menginterpretasikan dengan bintang-bintang gitu ya, gambarnya dan sebagainya. Atau ada beberapa rumus-rumus kita biar nggak pusing, maka konsep kita, oh ya, maka ini ada di sini konsepnya di kepala. Nah, dituangkan bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk tulisan dan sebagainya ya. Jadi itu peta minda itu ya konsepnya di kepala dituangkan dalam sebuah gambar atau tulisan. Nah, jenis-jenisnya yang pertama cycle atau bulatan ya. Bisa di sini memberikan atau menggambarkan suatu tajuk dengan memberikan maksud mengikuti konteksnya. Misalkan siklus ya. Kalau kita belajar mungkin waktu SMP ya. Siklus mata rantai makanan gitu ya. Itu kan digambarkan ya. Dan konsepnya makanan, mata rantai makanan. Cabang-cabangnya apa? Misalkan dari hewan, tumbuhan, ini dan sebagainya, sehingga ada keterkaitan yang membentuk satu cycle map ya. Kemudian yang kedua ada peta silabus. Ini menggambarkan hal-hal yang akan dipelajari. Ini biasanya dibuat dalam ukuran besar dan ditempel di dinding ya. Ini bisa kita lihat kalau kalian membuat daftar pelajaran atau struktur organisasi ya. Nah, kemudian ada peta minda bab. Ini hasil rangkuman bab-bab yang telah dipelajari. Ya. Bisa di daftar isi juga bisa ini ya. Ya. Contohnya ya. Kemudian yang berikutnya ada peta minda paragraf. Nah, ini mirip dengan minda bab, tapi hanya di sini di paragraf ini dijelaskan ya, ada paragrafnya biasa ditulis dalam sebuah paragraf. Itu jenis-jenis peta minda ya. Kemudian bagaimana cara membuat membuat peta minda? Yang pertama, siapkan kertas kosong. Baik mau landscape, mau ukuran apa aja deh, bebas ya. Nah, kemudian tulis inti dari bagian di kertas. Ya. Jadi intinya apa ya yang akan kita buat. Kemudian kalian juga bisa mengganti atau menambah tulisan dengan gambar agar lebih menarik dan meningkatkan imajinasi.
Saya mau gambar apa? Menarik, pastikan. Imajinasi kita itu tidak lepas dari kesukaan kita, kegemaran kita, ya. Atau kalau kita suka makan, imajinasi makanan gitu ya, dan sebagainya. Itu akan berpengaruh. Nah, atau kalian suka musik, maka mungkin kalian akan menggambar sebuah alat musik gitu ya. Ini bebas saja, ini tergantung selera dan imajinasi kalian ya dalam membuatnya. Kemudian kedua, cari topik yang berhubungan dengan ide inti. Ya. Nah, jadi harus ada idenya, harus ada judulnya, apa temanya gitu ya. Nah, kemudian hubungkan topik-topik ini dengan inti yang lain sehingga membentuk cabang. Tulis kata kunci untuk topik cabang ini ya. Jadi ada kunci-kuncinya, ada temanya apa gitu. Misalkan gini, temanya SMKN 1 Jatisari. Topik-topiknya apa aja? Jurusan, berbagai jurusan cabangnya gitu ya. Ada akuntansi, administrasi perkantoran, dan sebagainya. Kemudian, tambahkan gambar atau ilustrasi di tiap topik cabang. Contoh topik cabang akuntansi, misalnya gambarnya uang, administrasi perkantoran, misalkan alat perkantoran gitu ya. Jadi itu yang akan lebih mudah mengingatkan kita ya. Nah, kemudian berilah ruang kosong di kertas untuk menambahkan ide atau gagasan baru. Jadi ada tempat tertentu kalau kita punya ide baru gitu ya. Nah, itu bagaimana membuat peta minda secara manual atau dengan kertas gitu ya. Nah, selanjutnya beberapa software yang akan membantu kita membuat peta minda ya. Di sini wah, sekarang mah zaman canggih ya. Pakai software banyak ya di internet. Kalau nggak salah di Excel juga ada software ini ya. Nah, nanti deh kalau kita mudah-mudahan kita bisa praktek ya, nanti ketemu ya, kita pakai laptop yang ada di lab ya, kita pakai salah satu yang sederhana yang ada di Excel, itu bisa ada. Kemudian ini ya, ada software yang menyediakan itu, ada Master, Compendium ya, Semantik ya, dan sebagainya. Nah, karena fasilitas atau alat yang kalian punya, misalkan hanya punya HP nih Bu gitu ya, itu sangat mudah sekarang. Kalian cukup lihat di App Store, kemudian ketik aja di situ mind mapping atau peta minda. Nah, maka akan muncul itu banyak sekali peta minda ya. Menarik, menarik. Silakan bebas kalian pilih mana, install salah satunya ya. Nah, di situ mulailah bereksperimen, kalian tinggal mainin warna, mainin model, mau bentuknya akan bermacam-macam ya. Ini coba kalian praktekkan ya, silakan lihat di Play Store atau App Store-nya kalian, HP yang kalian punya ya. Ini Ibu tampilkan contoh mind mapping. Nah, ini temanya apa? Operasi hitung matematika ya. Gambarnya dia gambar ikan. Cabang-cabangnya ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nah, kemudian ini inti cabang ya, perkalian. Kemudian bagi lagi bahwa perkalian itu ada pecahan biasa, pecahan desimal, persen, campuran, dan sebagainya. Berikut juga yang lainnya. Ya, di sini ada warna-warnanya. Ini salah satu contoh peta konsep ya, yang biasa kalau kita lihat di dalam suatu bacaan itu akan lebih jenuh, tapi kalau kita di dalam peta konsep seperti ini, kita akan lebih mudah untuk memahaminya ya. Nah, contoh berikutnya ini ada skema sistem perhubungan misalkan, atau ini sudah biasa bagian seperti ini kalian membuat jadwal pelajaran ya, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitulah dan sebagainya ya. Dan atau jadwal pelajaran itu kita bisa bentuk dalam mind mapping sebuah pohon gitu ya, dan sebagainya lah ya. Nah, ini tergantung selera kalian. Ini banyak sekali, kalau mau lihat itu, lihat di internet, lihat di Mbah Google, itu banyak sekali contoh-contoh mind mapping yang kreatif ya, yang bagus ya.
di sini. Itu ya anak-anakku sekalian, pelajaran mind mapping pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.